Pi network crash. Di awal 2026, pasar kripto menghadapi tekanan yang sangat nyata. Bitcoin sudah turun lebih dari 25% sejak Januari. Ethereum melemah lebih dari 33%. Beberapa altcoin bahkan kehilangan lebih dari sepertiga nilainya. Dari puncak Oktober 2025, beberapa aset besar bahkan menyusut hingga separuh. Dalam satu hari, terjadi forced liquidation hampir $2 miliar, sementara ETF Bitcoin mengalami outflow hampir $3 miliar sejak awal tahun. Tekanan ini membuat banyak investor mempertanyakan, di tengah gejolak seperti ini, apakah ada kripto yang benar-benar bisa lebih stabil? Aset yang bisa menjaga nilai investasi saat pasar lain jatuh bebas? Satu nama yang sering muncul dalam diskusi adalah Pi Network. Dengan model KYC First dan mekanisme lockup sukarela, ekosistem ini diklaim mampu menawarkan stabilitas yang berbeda dibanding banyak kripto lain. Sebelum berharap terlalu tinggi, penting untuk dicatat, ini bukan financial advice. Analisis ini murni berbasis data resmi Pi Network dari Minepi.com, white paper, blog, dan akun resmi Pi Core Team, dipadukan dengan pola pasar kripto yang sudah terbukti berulang selama lebih dari 1 dekade. Di video ini, kita akan mengupas fakta di balik klaim stabilitas Pi Network, mana yang bisa dibuktikan, dan mana yang masih mispersepsi yang perlu dipahami sebelum membuat keputusan investasi. Mari kita mulai pembahasannya, dari pola crash pasar kripto hingga posisi Pi Network hari ini. Bagaimana market crash kripto bekerja? Sebelum menilai apakah Pi Network bisa lebih tahan banting saat pasar jatuh, kita perlu memahami bagaimana crash kripto sebenarnya terjadi. Sejak 2017, pola besarnya relatif konsisten. Pasar naik tajam dalam fase euforia, lalu terkoreksi keras. Di siklus 2017, 2018 maupun 2021-2022, banyak aset melonjak ratusan persen sebelum akhirnya turun 40 hingga 70%. Bahkan Bitcoin pun tidak kebal dari koreksi dalam. Altcoin spekulatif biasanya jatuh lebih dalam, dan sebagian tidak pernah kembali ke harga sebelumnya. Periode 2025-2026 kembali menunjukkan pola serupa. Setelah kenaikan besar, likuiditas mengetat, sentimen berubah, dan koreksi besar terjadi lagi. Artinya, crash bukan anomali. Ia bagian dari siklus. Lalu apa yang biasanya memicu kejatuhan besar? Beberapa faktor hampir selalu muncul. Pengetatan suku bunga dan likuiditas global, kekhawatiran resesi atau krisis ekonomi, tekanan regulasi terhadap industri kripto, dan sentimen negatif yang diperparah leverage berlebihan di pasar. Karena kripto sangat sensitif terhadap likuiditas dan psikologi massa, kombinasi faktor ini bisa mempercepat penurunan harga secara drastis. Namun, tidak semua aset terdampak dengan cara yang sama. Aset besar seperti Bitcoin dan Ethereum tetap bisa turun tajam, tetapi memiliki likuiditas kuat, infrastruktur matang, dan dukungan institusional. Itu memberi peluang lebih besar untuk pulih saat siklus berbalik. Sebaliknya, proyek yang hanya hidup dari hype cenderung menjadi korban pertama. Ketika likuiditas mengering, pertanyaan sederhana muncul, aset ini sebenarnya digunakan untuk apa? Jika tidak ada jawaban yang jelas, harga biasanya runtuh lebih cepat. Kesimpulan pentingnya sederhana, semakin besar ketergantungan pada narasi dan spekulasi, semakin rapuh aset tersebut saat crash. Pemahaman ini menjadi fondasi sebelum kita menilai Pi Network. Apakah mekanisme KYC First dan lockup mendorongnya lebih dekat ke kategori aset dengan fondasi utilitas, atau pasar masih melihatnya sebagai proyek yang bergantung pada ekspektasi? Fakta Pi Network terbaru. Setelah memahami pola crash di market kripto, pertanyaannya sekarang lebih spesifik. Apakah desain Pi Network secara struktur berpotensi lebih tahan terhadap gejolak seperti itu? Kita mulai dari fakta yang bisa diverifikasi. Pertama, status jaringan. Sejak 20 Februari 2025, Pi Network resmi memasuki fase Open Network. Artinya, jaringan tidak lagi tertutup secara internal. Per 30 Januari 2026, lebih dari 16 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet. Ini menunjukkan bahwa Pi bukan ekosistem kecil, melainkan jaringan dengan jutaan akun aktif di jaringan utama. Kedua, sistem identitas dan KYC. Pada 2026, Pi menambahkan Palm Print KYC sebagai lapisan verifikasi tambahan. Secara desain, pendekatan identitas berbasis KYC dan biometrik memperkuat kredibilitas akun dan selaras dengan arah regulasi global yang semakin ketat terhadap AML dan CFT. Dari sisi positif, model ini membuat Pi lebih mudah berdialog dengan regulator. Namun ada konsekuensi. Proses yang lebih ketat bisa mengurangi partisipasi spekulatif jangka pendek dan berpotensi membatasi likuiditas. Dalam kondisi panic sell, likuiditas yang terbatas bisa memperbesar volatilitas. Ketiga, mekanisme lockup sukarela.
Pioneer dapat mengunci Pi mereka untuk periode tertentu demi insentif tambahan. Secara teori, semakin banyak koin terkunci, semakin kecil supply yang beredar di pasar saat tekanan jual muncul. Namun lockup bersifat sukarela. Ketika sentimen berubah drastis, keputusan partisipan juga bisa berubah. Artinya, mekanisme ini membantu struktur supply, tetapi bukan jaminan harga akan stabil saat krisis. Keempat, fokus pada utility dan ekosistem. Melalui App Studio, Pi mendorong pengembangan aplikasi yang menggunakan Pi sebagai alat transaksi dalam ekosistem. Jika penggunaan ini benar-benar berkembang, maka akan ada permintaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada spekulasi harga. Secara teori, permintaan berbasis utility lebih stabil dibanding permintaan berbasis hype. Namun di titik ini kita perlu jujur. Open Network, Palm Print KYC, Lockup, dan App Studio adalah fondasi desain. Yang bisa kita nilai saat ini adalah arsitektur sistemnya, bukan rekam jejak performa harga saat menghadapi crash global besar di pasar yang sepenuhnya liquid. Artinya, kita sedang menilai potensi ketahanan struktur, bukan membuktikan ketahanan historisnya. Pi Network dalam skenario market crash. Sekarang, setelah kita membahas potensi ketahanan desain Pi Network, kita wajib masuk ke bagian yang sering diabaikan dalam analisis, risiko dan keterbatasan yang nyata. Karena analisis yang adil bukan hanya melihat sisi positif, tetapi juga mengakui apa yang belum terbukti secara empiris. Pertama, masalah likuiditas. Berbeda dengan Bitcoin dan Ethereum yang diperdagangkan di hampir semua bursa besar dunia dengan volume triliunan rupiah per hari, Pi Network saat ini belum tercatat di bursa global utama dengan likuiditas yang dalam. Artinya, likuiditas Pi masih sangat terbatas. Dalam kondisi crash seperti awal 2026, likuiditas yang tipis punya dua implikasi. Saat tekanan jual tinggi, harga bisa turun tajam karena tidak cukup pembeli di level harga yang diinginkan. Di sisi lain, mekanisme lockup sukarela bisa membantu menyerap sebagian tekanan jual, karena Pi yang dikunci tidak langsung masuk ke pasar terbuka. Tetapi poin terpentingnya adalah ini, kita belum pernah melihat bagaimana Pi bereaksi saat seluruh pasar kripto mengalami crash besar dalam kondisi likuiditas penuh di bursa utama. Ini bukan sekadar kelemahan teknis. Ini soal rekam jejak yang memang belum ada. Kedua, risiko regulasi. Memang, Pi Network sudah memiliki sistem KYC berbasis biometrik, termasuk Palm Print KYC di 2026. Secara desain, ini membantu posisi Pi dalam dialog dengan regulator, termasuk di Indonesia yang bertumpu pada NIK, IKTP, serta kerangka OJK dan AML atau CFT untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun KYC bukan jaminan regulasi. Setiap negara punya kebijakan berbeda terhadap aset kripto. Di Indonesia sendiri, aturan terkait kripto masih terus berkembang. OJK dan otoritas lain bisa saja mengeluarkan kebijakan baru yang mempengaruhi cara Pi diperdagangkan, dimiliki, atau digunakan sebagai alat tukar. Jadi, fondasi regulasi yang relatif kuat bukan berarti bebas risiko. Ini hanya berarti ada dasar untuk berkomunikasi dengan otoritas, bukan berarti mustahil terjadi pembatasan di masa depan. Ketiga, perbedaan mendasar dengan Bitcoin dan Ethereum. Bitcoin dan Ethereum sudah membuktikan ketahanan mereka melalui beberapa siklus pasar. Mereka telah melewati lebih dari satu bull run dan bear market, dengan likuiditas yang justru bertambah di setiap siklus besar. Pi Network belum melewati ujian itu. Semua mekanisme yang kita bahas di bab sebelumnya, lockup sukarela, KYC biometrik, fokus pada utility lewat App Studio, masih berada pada level desain dan potensi. Belum ada bukti empiris bahwa mekanisme ini pasti bekerja saat badai pasar yang sebenarnya datang dengan likuiditas global penuh. Ini tidak berarti mekanisme tersebut tidak berguna. Ini hanya berarti kita belum bisa mengklaim Pi sebagai aset safe haven berdasarkan rekam jejak nyata. Poin penting lainnya, tidak ada klaim resmi dari Pi Core Team bahwa Pi adalah safe haven atau aset yang kebal crash. Tidak ada jaminan stabilitas harga. Yang ada adalah fondasi desain yang berbeda dari banyak altcoin spekulatif yang hanya mengandalkan narasi harga. Itu saja. Jadi, kita harus jujur ketika menjawab pertanyaan berikut. Apakah Pi Network lebih aman daripada Bitcoin atau Ethereum saat market crash besar? Jawabannya, saat ini belum bisa dipastikan. Yang bisa kita katakan adalah, Pi Network punya struktur yang menarik dan berbeda. Mekanisme lockup, KYC berbasis biometrik, dan fokus pada utility memberi fondasi potensial untuk ekosistem yang lebih stabil. Tetapi fondasi potensial tidak sama dengan bukti nyata. Hanya waktu dan praktik di pasar terbuka yang bisa memvalidasi apakah desain ini benar-benar efektif saat tekanan besar datang. Di bagian berikutnya, kita akan menarik kesimpulan. Bagaimana posisi Pi Network dalam strategi portofolio investor retail Indonesia di tengah ketidakpastian pasar kripto, dan langkah konkret apa yang masih rasional untuk dipertimbangkan. Prinsip Evergreen, lindungi portofolio saat crash.
Sekarang kita berhenti sejenak dari fokus pada satu nama, dan melihat gambaran yang lebih luas. Aturan melindungi portofolio saat market crash itu tidak berubah. Tidak peduli kamu memegang Bitcoin, Ethereum, P-Network, atau aset lain. Hukum risikonya tetap sama. Prinsip pertama, jangan hidup hanya di satu ekosistem. Kripto adalah aset berisiko tinggi dengan volatilitas ekstrim. Jika seluruh kekayaan ditempatkan di sini, maka setiap siklus turun akan terasa seperti ancaman terhadap kehidupan pribadi. Portofolio yang sehat selalu memiliki penyeimbang. Fiat yang liquid untuk kebutuhan cepat. Aset lindung nilai seperti emas. Aset produktif yang menghasilkan arus kas, usaha, keterampilan, atau instrumen yang memberikan pendapatan. Kripto bisa menjadi mesin pertumbuhan. Tetapi fondasi keuangan seharusnya tidak berdiri di atas tanah yang paling bergetar. Prinsip kedua, gunakan uang dingin. Ini bukan sekadar slogan. Uang dingin berarti dana yang jika nilainya turun drastis, kehidupan tetap berjalan. Tagihan tetap terbayar. Kebutuhan pokok tetap aman. Market crash tidak menghancurkan orang yang siap. Ia menghancurkan orang yang terpaksa menjual. Prinsip ketiga, hindari mentalitas all-in. Tidak ada proyek yang bebas risiko. Selalu ada kemungkinan regulasi berubah. Selalu ada kemungkinan eksekusi tim tidak sesuai rencana. Selalu ada kemungkinan adopsi melambat. Menyebar risiko ke beberapa aset dengan karakter berbeda jauh lebih rasional daripada menggantungkan masa depan pada satu nama, seberapapun yakinnya kita. Prinsip keempat, uji fundamental secara jujur. Tanyakan dengan tenang, apakah teknologinya jelas? Apakah pengembangannya terlihat nyata? Apakah komunitas aktif karena utilitas, atau hanya karena harga? Apakah ada upaya kepatuhan terhadap regulasi? Aset yang hidup hanya dari hype biasanya runtuh lebih dulu saat likuiditas mengering. Aset yang memiliki fondasi nyata mungkin tetap turun, tetapi peluang bertahannya lebih besar. Sekarang, di mana posisi P-Network dalam kerangka ini? P bisa menjadi bagian dari strategi, terutama bagi yang melihat nilai pada pendekatan identitas, kepatuhan, dan pembangunan ekosistem jangka panjang. Namun P bukan tameng kebal crash. Ia bukan pengganti manajemen risiko. Dan ia tidak seharusnya diposisikan sebagai satu-satunya harapan finansial. Investor yang matang membangun pondasi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah menambahkan aset berisiko sebagai bagian dari struktur, bukan sebagai penopang utama. Market crash bukan tentang proyek mana yang paling keras suaranya. Ia tentang siapa yang paling siap secara struktur. Dan pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling optimis, tetapi yang paling disiplin. Strategi bertahan saat market crash. Mari kita tutup dengan kepala yang jernih. Market crash bukan kecelakaan. Ia adalah bagian dari siklus. Setiap fase euforia selalu diikuti koreksi. Setiap bull market selalu menyisakan pelajaran. Dan setiap investor yang bertahan lama selalu melewati fase turun, bukan hanya fase naik. Itu fakta pertama. Fakta kedua, P-Network memang dibangun dengan pendekatan yang berbeda. Identitas diverifikasi. Bisnis diverifikasi. Ada mekanisme lockup. Ada fokus pada utility. Struktur seperti ini tidak identik dengan token spekulatif yang hanya hidup dari tren sesaat. Tetapi perbedaan struktur bukan berarti kebal risiko. Desain yang rapi bukan jaminan harga tidak turun. Dan potensi jangka panjang bukan jaminan perjalanan akan mulus. Disinilah kedewasaan investor diuji. Bukan saat harga naik, tetapi saat harga turun. Bukan saat semua orang optimis, tetapi saat ketidakpastian datang. Kalau ada satu pelajaran yang bisa Anda bawa pulang dari video ini, mungkin ini, jangan pernah jatuh cinta pada aset. Jatuh cintalah pada manajemen risiko. Jangan menggantungkan masa depan pada satu proyek. Bangun struktur yang membuat Anda tetap tenang, apapun yang terjadi pada market. Dan yang paling penting, pahami apa yang Anda pegang. Bukan karena komunitasnya ramai. Bukan karena narasinya besar. Tetapi karena Anda benar-benar mengerti risikonya, potensinya, dan posisinya di dalam hidup Anda sendiri. Kalau suatu hari crash besar benar-benar datang, yang bertahan bukan yang paling percaya diri, bukan yang paling fanatik, tetapi yang paling siap. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah P akan aman? Pertanyaannya adalah apakah strategi Anda sudah cukup kuat jika market tidak berjalan sesuai harapan? Tulis pandangan Anda dengan tenang dan rasional di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Jika Anda ingin terus mengikuti pembahasan seperti ini, berbasis data resmi, dokumen teknis, dan konteks regulasi, silakan subscribe, tekan tombol hype dan aktifkan notifikasi. Kita akan lanjutkan dengan riset-riset berikutnya, bukan untuk mencari janji, tetapi untuk memahami risiko dan peluang dengan lebih jernih.